Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Indonesia yang siang kali ini untuk menyaksikan di acara Mbah Ompong, YouTube Mbah Ompong Mayong. Jangan lupa untuk selalu di subscribe dan diviralkan agar menjadikan ladang pahala untuk Anda, karena ini merupakan dari bagian dakwah. Ya, untuk kali ini biasa seperti di edisi Mbah Ompong biasanya adalah kopi dangdut. Ini sebagai kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berhubung madang tadi sudah madang, ini ganti gedang. Nah, jadi gedang. Dan yang terakhir adalah udut Surya 16 sebagai rokok idola Mbah Ompong. Ya, ini yang sudah mulai tahun 1990 sudah menggunakan rokok Surya 16. Karena begitu udut seperti ini, ya. Nah, kita udut dulu. Jadi kopi dangdut artinya kopi madang udut. Nah, jadi kopi dangdut, kopi madang udut. Nah, untuk kali ini di edisi hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 akan saya ulas bagaimana undi-undi hadir di hadapan para santri dan seluruh mata dunia. Namun sebelumnya kita nikmati dulu rokok Surya 16. Jadi maksud daripada onde-onde ini, mesti Anda bertanya-tanya, kalau onde-onde biasa dimakan. Sampai pernah bule atau Belanda, orang luar itu bingung gara-gara onde-onde. Dia bingung onde-onde ini masangnya wijen, dia bingung. Jadi bule bertanya, wow, ini bagaimana untuk masang wijen satu-satu, apa enggak capek? Gitu, dia enggak paham perondean, ilmu perondean. Jadi artinya onde-onde ini saya ibaratkan sebagai kita umat Islam punya madhab 4, ya, punya madhab 4. Ini ibaratnya seperti onde-onde. Ini Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, juga Imam Syafi'i. Semua ini imam-imam ini sudah ada pengikutnya banyak sekali. Ini wijennya ini ibaratnya pengikutnya sedunia, sudah ada pengikutnya sendiri-sendiri. Tapi beliau-beliau ini sebagai madhab 4 ini tidak pernah merasa saya lebih hebat, tidak pernah. Makanya agar terwujud rahmatan lil alamin, kita tidak perlu seakan kita paling benar, kita paling istimewa, sehingga memandang dari rekan-rekan atau sahabat-sahabat sesama Islam, saudara-saudara Islam, terkadang ikut-ikutan, ya itu teroris, itu provokator, itu provokasi. Jangan. Selama Anda masih mengakui dalam lingkup 4 madhab ini, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, terus Imam Hanafi, ya, semuanya ini tidak pernah merasa lebih baik, bahkan saling menghargai. Demikian pula kita sebagai pengikut, seperti wijen ini pengikutnya, ini wijen, ya, imamnya ini udah ini. Jadi wijen ini kita tinggal mengikuti. Yuk kita rukun, ditaruh piring ya diam, ditaruh mana tinggal mengikuti imamnya. Tidak perlu kita sok merasa lebih baik, kok imamnya aja tenang kok, kenapa kita malah yang pengikutnya ribut. Ada kayak gini, dikit-dikit menyebutkan sesama Islam, tidak boleh. Jadi kalau kita ini baik sesama non muslim, mewujudkan rahmatan lil alamin, harusnya sesama Islam harus lebih baik, karena Islam ibaratnya saudara, bagaikan satu tubuh mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi itu tadi untuk ulasan masalah seputar sebagai contoh, sebagai imam atau madhab 4. Jadi madhab 6 ini sama, tidak pernah merasakan dia atau tidak pernah dia komentar saya lebih hebat, tidak pernah gitu. Jadi untuk adik-adik ya, para santriwan santriwati, alhamdulillah ini pengalaman, saya berbagi pengalaman. Mbah Ompong tidak pernah mondok seperti adik-adik ini mondok semua. Kalau Mbah Ompong tidak pernah mondok, hanya saking niat ikhlasnya untuk mohon berkah barokahnya para ajengan kiai atau ustadz Mbah Ompong, sehingga bisa untuk melanglang buana kemana-mana, dari ujung, dari Banten Pandeglang, dari Mbak Abuya Dimyati sampai ke Jawa Tengah, ke Ciamis, kemana-mana sampai ke ujung Jawa Timur, namanya Batu Ampar Madura. Ini hanya kepingin marah berkahnya. Jadi adik-adik kalau di pondok jangan salah niat ikhlasnya.
Ya, niatnya dulu ditoto yang baik, bener-bener ditato yang baik. Niat ikhlasnya itu karena kepingin mengharap berkahnya para kiai. Fa insya Allah dengan niat yang tulus ikhlas, ada apa-apa sekiranya kok di pondok itu kan sering menggunakan dalil ana dhofatu minal iman. Itu diwujudkan oleh santri-santri jangan sampai tempatnya itu kumuh. Jadi kalau ada sampah, ada apa supaya nanti tamu melihat oh ya bener. Memang sini gudangnya dalil ana dhofatu minal iman, makanya pantas kalau dia di sini bersih. Nah kalau kita banyak dalil tapi kenyataan kalah dengan puskesmas kan malu. Puskesmas itu tanpa dalil tapi dia selalu bersih terus, bahkan dihimbau kalau pas ada musim hujan, ada batok, ada kaleng yang begitu ada air itu bisa menggenang, disuruh mengerpin supaya air tidak tergenang, supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Itu puskesmas, jadi tidak menggunakan dalil tapi prakteknya justru menyontohkan masalah kesehatan. Ya, itu tadi untuk adik-adik sekali lagi. Jadi janganlah kita salah niat. Misalnya kita maunya pergi kuliah tapi mencari kos-kosan mahal, terus kita sayang tidak nyari, malah ke pondok. Tapi di pondok niatnya bukan untuk mondok, niat untuk menginap, itu salah. Niatnya harus kita itu memang bener-bener kepengen ngalah berkahnya sama kiai disambi kuliah. Jangan niatnya kuliah tapi malah nyari tempat tidur, jangan, itu niatnya yang salah. Jadi niat dulu kita tata dengan baik. Fa insya Allah dengan niat yang baik kita akan mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi untuk edisi kali ini tadi saya jelaskan adalah untuk gambaran seperti onde-onde, ini sebagian contoh saja. Jadi kerukunan, yuk kita mengacu pada imam-imam kita. Ada Madzhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, terus Maliki. Semua tidak pernah merasa yang lebih hebat. Makanya kalau kita pengikut-pengikutnya, tidak perlu kita sok yang paling hebat, jangan. Dikit-dikit Islam disudutkan sesama Islam yang rukun. Dengan kerukunan Islam sesama saudara Islam, insya Allah orang selain Islam akan tertarik dengan sendirinya. Tidak perlu kita gedebukan ke gereja dan macam-macam, tidak perlu. Wong sana tidak butuh kok, kita cari muka buat apa, ya. Jadi begitu untuk adik-adik. Untuk pada siang kali ini edisi Kopi Dangdut bersama Mbak Ompong, hati kopi Madang Ucup Suara 16 kali ini dinikmati sambil santai. Jadi sekali lagi untuk para pemirsa yang ada di seluruh tanah air Indonesia, dalam jumpa edisi siang kali ini, apabila Mbak Ompong ada kekurangan mohon diamatkan. Dan sekali lagi untuk para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia, di subscribe YouTube Mbah Ompong Mayong dan diviralkan. Terima kasih, dengan segala hormat minta maaf apabila ada kekurangan. Sekian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.